Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat kita nggak paham dan banyak sekali kata-kata yang kita nggak ngerti gitu ya. Aku cuma bisa jawab 2 kata aja waktu itu. Tidaknya beda sama orang Indonesia. Jadi bilang, udah aku panggil kamu VV aja dah. Sewaktu kerja tuh ya cuma diem aja. Karena bingung ya mau ngomong apa yang kita pelajari kayak gitu. Kita harus belajar kayak gitu tuh kayaknya tuh udah susah ngobrol enak ya. Itu bikin betah kita kerja dimanapun berada. Apanya bener-bener dan menyambungkan sebuah kalimatnya itu kita nggak nyadar. Tapi untungnya dia ngerti dan paham maksudnya apa gitu ya. Seringkali dia bilang ini itu dan sebagainya ya. Malam hari lucunya tuh dia udah seperti guru guys. Bahasa Mandarin itu kan bahasa umum ya. Oke guys, itu tadi sharing aku mengenai tentang Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa aku akan memberikan sebuah vlog terbaru, yaitu mengenai tentang sebuah cerita sharing ya, dan pokoknya cerita terbaru dari Ferrari Vlog ya. Oke, bagi belum subscribe channel aku silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti terus cerita terbaru dan vlog-vlog Ferrari terbaru yang lainnya. Oke, daripada kalian penasaran, dengan kita langsung aja ke TKP. Oke, check it out. Oke guys, seperti biasa aku memberikan sebuah vlog baru, cerita baru, sharing baru buat kalian semuanya yang lagi nonton video aku saat ini. Oke, kali ini aku akan bercerita tentang pertama kali aku datang ke Taiwan ya, menjadi seorang buruh migran yang di Taiwan ya. Waktu itu aku berangkat ke Taiwan sekitar tahun 2015 ya, jadi udah jadi kalau misalnya dia manggil aku Wewe gitu kan, yang lainnya kan biasanya dipanggil misalnya se gitu kan. Kalau aku selalu bilang how gitu, jadi aku dipanggil how gitu, se gitu kan, kenapa gitu kan gitu.
terus nanti misalkan dia ngasih apa gitu, habis itu bilang cie gitu kan, terima kasih gitu. Jadi ya cuma itu aja yang aku bisa, baik, terima kasih, udah gitu doang. Sampai kadang-kadang majikan aku geleng-geleng kepala. Aku sebenarnya banyak ngomong guys ya, kalau mungkin mereka yang lagi nonton video aku sekarang ini kayaknya pasti bisa nebak aku orangnya tuh suka ngomong, suka ngobrol gitu kan. Iya sebenarnya sih kalau aku ini suka tipe orang yang suka ngobrol gitu kan, cuman karena aku nggak ngerti bahasa, nggak menguasai bahasa ya, jadi sewaktu kerja tuh ya cuma diem aja karena bingung ya mau ngomong apa gitu. Kadang-kadang majikan ngajak ngomong gitu juga, aduh aku bingung nih mau jawab apa gitu ya, aku jawab juga nggak ngerti, juga nggak bisa gitu. Dikiranya kalau diem dikiranya aku nggak mau ngobrol, padahal aku memang nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Dia ngomong apa aku juga nggak paham gitu, aku mau jawab apa gitu, dia ngomong apa gitu. Jadi gitu guys. Dan suatu ketika ya, melihat aku nggak bisa ngomong, susah diajak untuk komunikasi waktu itu ya sama majikan aku ya gitu. Sampai-sampai anaknya beliin aku sebuah buku yang di situ ada terjemahannya, ada 3 bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi sampai-sampai aku tuh dibeliin buku ya, sama CD-nya sekalian. Jadi tiap malam itu aku suruh dengerin CD-nya itu, sekalian suruh belajar membaca itu. Tapi yang namanya kita udah tua ya, kita belajar kayak gitu kan, kita bukan anak-anak sekolah ya, tetap aja ya gak banyak yang masuk ke otak gitu, karena kita udah udah kepikiran tentang pekerjaan gitu ya. Jadi masalah-masalah teori-teori yang kita pelajari kayak gitu, kita harus belajar kayak gitu tuh kayaknya tuh udah susah untuk masuk gitu loh gitu. Jadi ya gitu, saking baiknya majikan aku sampai aku dibeliin piranti seperti itu, buku kayak gitu, bukan CD-nya gitu. Jadi lucu banget ya. Makanya aku pesen ini buat kalian semua yang mau proses ke luar negeri ya, kalau di BLK itu diajarin bahasa itu benar-benar simak artinya ya. Jadi jangan lagi diajarin bahasa kalian malah nggak fokus, malah ngomongin sesuatu yang nggak penting, malah main sendiri kayak gitu kan. Nanti ketawanya kalian kalau udah di Taiwan diajak ngomong sama majikan nggak ngerti, plengak-plengok apa nggak tahu gitu kan, kita sendiri yang repot malahan gitu. Jadi kita nggak bisa diajak komunikasi dengan baik gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menguasai bahasa di mana kita bekerja itu kayaknya enak banget loh guys, bener. Seperti kita itu di rumah sendiri loh, beneran ya. Sebenarnya yang bikin nggak betah itu kan karena bahasa ya, karena kita nggak menguasai bahasa ya. Terus udah gitu, sebenarnya kalau komunikasi kita lancar dengan majikan kita atau dengan orang di sekeliling kita, kita komunikasi itu enak, ngobrol enak ya, itu bikin betah kita kerja dimanapun berada ya. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa, kita nggak paham dengan bahasa di mana kita bekerja ya, saya rasa itu bikin kita nggak akan nyaman gitu, karena kita diajak ngomong juga kita nggak nyambung ya kan, nggak menyenangkan banget gitu loh rasanya, seperti itu. Tapi kadang-kadang aku juga berpikir, sekarang pun juga kadang-kadang masih ada banyak hal yang mungkin aku nggak ngerti kalau mereka ngomong gitu. Karena apa? Karena setiap tahun itu ya bahasa Mandarin itu selalu ada yang baru ya, selalu ada yang maksudnya kayak bahasa gaul gitu kan, bahasa yang baru-baru gitu kan. Beda dengan bahasa Inggris guys. Kalau bahasa Inggris ya dari tahun ke tahun bahasanya itu aja ya, cuma itu aja yang diucapkan gitu kan. Tapi kalau bahasa Mandarin itu tiap tahun pasti ada kata-kata yang baru, itu yang bikin pusing, yang bikin bingung kita belajar gitu, seperti itu. Kadang kalau bahasa Mandarin itu kan udah tulisannya sama ya kan, kadang kedengarannya ucapannya juga sama tapi sudah beda arti. Kalau misalnya kita nggak bener-bener mendengarkan ucapannya bener-bener dan menyambungkan sebuah kalimatnya itu dengan bener gitu kan, kita akan salah paham gitu kan. Suatu misalnya contohnya kayak gini, cuma sedikit mau sharing aja gitu ya. Misalkan ini se itu banyak arti, tapi orang sini kalau mengucapkan itu kan kadang-kadang kan ada yang pakai nada digigit lidahnya se gitu kan gitu. Jadi
ada pengucapan nada yang berbeda gitu ya, nggak cuma ngucapin set gitu udah enggak, tapi dia tuh pakai nada gitu kan. Kalau kita nggak bener-bener denger gitu kan pengucapannya gitu kan, itu kita bisa salah paham, salah arti gitu kan. Se tuh banyak arti ya. Se itu bisa diartikan iya, bisa diartikan basah, bisa diartikan 4 angka, bisa diartikan 10 angka, bisa diartikan juga apa itu ular ya. Jadi banyak arti. Kalau misalkan kalian ini, bagi apa namanya teman-temanku yang di Taiwan, kalau misalkan nggak memahami benar-benar ucapan katanya itu benar-benar pasti bisa salah arti seperti itu. Dan masih banyak lagi kata-kata yang apa namanya mirip-mirip seperti itu, banyak banget ya seperti itu. Jadi kadang-kadang bingung juga diajak ngobrol kalau kita nggak bisa memahami kalimatnya dengan benar-benar gitu. Udah gitu orang sini kan juga jarang banget ya yang bisa ngertiin kita ngucapin apa gitu. Aku aja pribadi ya, majikan aku yang cewek itu kalau aku ajak ngomong dia bisa memahami omongan aku, kata-kataku bisa ngerti gitu kan. Majikan aku laki-laki itu kalau aku ajak ngomong tuh nggak ngerti sama sekali. Bedanya apa coba sekarang? Kalau majikan aku cewek aja ngerti apa yang aku ngomongin, dia malah sama sekali nggak ngerti apa yang aku ucapin gitu ya. Jadi nggak semua orang itu paham dengan kata-kata kita guys gitu, karena ya dasarnya memang kita bukan orang Taiwan, kita bukan orang sini asli gitu kan. Ya sekarang kalau misalkan dibalik, orang Taiwan suruh ke Indonesia, suruh ngomong bahasa Indonesia, coba spasi kita ngomong bahasa Indonesia nggak mungkin kan, pasti ngomongnya juga dibalik-balik. Paling juga kalau misalkan dia bilang kamu sudah makan, pasti nanti kebalik bahasanya, makan sudah kamu. Pasti kayak gitu juga, sama juga kita kadang-kadang nggak nyadar kalau kita ngomong sama dia tuh kata-kata kita tuh kebalik-balik gitu, kita nggak nyadar. Tapi untungnya dia ngerti dan paham maksudnya apa gitu. Jadi seperti itu. Terus satu lagi aku sharing ya, waktu itu kan pertama kali aku di Taiwan itu, majikan aku kan nggak banyak ngomong ya, dia ya pokoknya taunya kerja untuk komunikasi jarang banget gitu kan, tanya cuma kerja ngasih ini udah gitu. Nah jadi waktu pertama kali aku ke Taiwan itu, kerja di majikan pertama itu, aku sangat bodoh sekali ya, aku akuin, aku bahasa nggak begitu pinter, bodoh banget, karena ya itu tadi, karena kurang banyak komunikasi. Udah gitu majikanku baik banget, super baik, sabar ya. Nah setelah aku pindah ke majikan yang kedua ya guys ya, aku mendapatkan majikan yang super bawel, super pelit dan sebagainya, pokoknya nggak ada baiknya sama sekali menurut aku ya. Tapi aku di situ bisa mengambil hikmah dari kebawelan dan kecerewetannya itu. Dari situ aku bekerja di situ, aku bisa mengerti tentang arti bahasa Mandarin. Meskipun nggak banyak, tapi aku sedikit banyak paham. Nggak seperti di tempat majikan aku pertama kali itu ya. Jadi ada peningkatan lah di majikan yang kedua ini. Karena kecerewetannya dia itu ya, seringkali dia bilang ini itu dan sebagainya ya. Aku jadi paham apa yang diomongin dia, jadi aku ngerti apa yang diomongin dia. Seperti itu. Dan suatu ketika aku pernah ya kejadian, aku nggak ngerti apa yang diucapin dia gitu kan. Akhirnya kamu tahu nggak apa yang terjadi?
pinter. Oke guys, itu tadi sharing aku mengenai tentang waktu pertama kali datang ke Taiwan gak bisa sama sekali ngomong ya. Dia bisa ngomong tapi gak bisa diajak komunikasi dengan baik ya. Taunya cukup pakai bahasa isyarat dan sama 2 kata doang yang sering aku ucapkan waktu itu. Oke. Aku akhiri aja vlog aku hari ini ya. Jangan lupa nanti jika kalian yang udah nonton video aku ini ada yang berkomentar sama seperti yang aku alami waktu pertama kali datang ke Taiwan seperti itu juga, komentar ya, komen di kolom komentar video aku ini ya. Jangan lupa agar kita bisa saling ngobrol, saling sharing ya. Oke, aku akhir aja vlog ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semuanya sebagai hiburan kalian ya. Dan tetap aku doakan mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile. Jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan video-video dan vlog-vlog variety terbaru yang lainnya. Bye-bye.